Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. معاشر المسلمين jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tahmid atas segala limpahan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat-nikmat yang kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hidayah dan keimanan yang merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Ia cintai. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Kita masuk pada ayat yang ke-47 dan 48. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. Dan oleh sebab itu kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab, yaitu Al-Quran, yang juga diantara namanya Al-Kitab, Al-Dzikr, Al-Furqan dan lain-lain. Berkata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan bahwa kama anzalna ilaikal anzalna al-kutuba ala min qablika min ar-rusul kadzalika anzalna ilaika hadzal kitab. Sebagaimana kami menurunkan kitab kepada para nabi sebelumnya, maka kami juga menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab. Namun kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sebelumnya dalam bentuknya. Mereka diberikan kitab yang dalam lembaran langsung, dalam suhuf, dalam lembaran-lembaran yang langsung dibaca dan sekaligus. Sementara Al-Quran dia diturunkan ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihafalkan dan bukan sesuatu yang tertulis. Jadi nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Amin, Jibril alaihissalam yang terpercaya, untuk kemudian dimasukkan ke dalam hatimu agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Bahwa itulah keistimewaan Al-Quran. Dia diturunkan dan diletakkan di dada Rasulullah SAW dan di dada orang-orang para qurra, para penghafal Al-Quran. Dan itulah yang menyebabkan Al-Quran ini, kenapa dia mudah untuk dibacakan tanpa kita melihat teksnya. Sementara kitab-kitab lain, kita tidak pernah dapatkan orang membacanya kecuali dengan teks, kecuali dengan lembaran-lembarannya. Al-Quran ini adalah suatu kitab yang ajaib, yang kemudian sangat mudah untuk kita baca. Bisa kita baca dalam keadaan santai, bahkan dalam keadaan berbaring pun kita bisa membaca Al-Quran. Dan dia adalah sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dibaca
mudah untuk dihafal, maka siapakah yang mau melakukannya? Siapakah? Maka dia adalah sesuatu yang sangat mudah, tetapi dia terabaikan atau sesuatu yang dilalaikan oleh manusia, padahal dia sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab, dan begitulah kami menurunkan kitab kepadamu Muhammad sebagai penjelas, untuk kemudian menjelaskan terhadap penyelewengan orang-orang terdahulu, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang kemudian mereka merubah-rubah kitab, yang mengganti kitab-kitab mereka. Dan yang ada sekarang dari Taurat yang mereka yakini dan Injil itu adalah sesuatu yang hampir susah dipastikan yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dan yang mana tambahan yang mereka tambahkan di dalamnya. Dan itu mereka juga meyakini hal tersebut dalam satu pertemuan para penginjil di Amerika. Mereka yakin bahwa tidak bisa dipastikan Injil itu yang ada sekarang adalah 100% adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sering bolak-balik ke Al-Quds, Yerusalem, sebagai tempat diturunkannya agama ini, untuk mencari naskah asli daripada kitab mereka, karena mereka saja pusing karena terlalu banyak versi yang mereka dapatkan dari agama-agama mereka. Jangankan yang sekarang, di zaman Rasulullah SAW saja sudah munharif, sudah kemudian mereka mengubah banyak ayat di dalam kitab-kitab mereka, menggantinya dengan perkataan-perkataan manusia, sehingga Al-Quran datang ini untuk mendebat mereka, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang hakikat daripada Injil, yaitu menyembah satu Tuhan. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Maka kita kemudian mengimani apa yang diturunkan kepada mereka, tetapi apa yang ada sekarang itu adalah banyak daripada tambahan-tambahan atau sesuatu yang disematkan. Dia menghapus beberapa ayat yang lama dan kemudian menggantinya dengan ayat-ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga memang kita dilarang untuk berdebat dengan mereka sampai masuk ke isi-isinya Injil itu, isi-isinya Taurat itu. Karena ditakutkan kita nanti menyangka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah bukan. Kita tidak bisa ditahu yang mana yang firman Allah, yang mana tidak. Ada, tapi mungkin tidak bisa dijelaskan karena mereka tidak mendapatkan kitab mereka itu dengan sanad. Sanad artinya dia dari guru turun temurun. Dia cuma mendapatkan dari tulisan-tulisan yang ditulis, karena memang begitu awalnya. Dia tertulis, kemudian disalin, ditulis dan disalin. Beda dengan Al-Quran yang dihafalkan dan kemudian ditalkinkan. Ditalkin itu dibaca dan kemudian dihafal, begitu dari generasi ke generasi. Dan sampai sekarang Al-Quran masih tetap berada di hati para pembaca Al-Quran. Yang Quran yang asli itu berada di dadanya para hufaz. Adapun yang ditertulis itu adalah mushaf, tetapi kadang-kadang memang kita dapati ada salah cetak dan salah huruf atau salah baris. Itu yang sangat fatal. Tetapi alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab ini, maka semua perubahan-perubahan itu segera dan secepat mungkin langsung ketahuan. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Dia tidak bisa kemudian mau diperlakukan seperti kitab-kitab sebelumnya. Dia tidak bisa terubah sampai akhir zaman, sampai kemudian penduduk bumi ini sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Tapi disitulah Al-Quran ini terjaga. Alladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang kami berikan kitab, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu orang-orang yang dia membaca kitabnya dengan sebenar-benarnya, yang tidak menyembunyikan sebagian daripada kitab-kitabnya, isi kitabnya. Karena tentang Rasulullah SAW itu banyak disembunyikan oleh mereka yang ada di dalam kitab mereka. Mereka sembunyi sebagian ayat-ayat yang tidak menguntungkan mereka, itu disembunyikan oleh mereka, padahal itu semua ada tertulis di dalam kitab-kitab mereka tentang nabi terakhir,
sampai-sampai mereka dikatakan bahwa mereka itu mengenali Nabi terakhir sebagaimana mereka mengenali anaknya. Jadi di antara orang-orang yang ahli kitab seperti Abdullah bin Salam dari Yahudi dan kemudian Salman Al-Farisi dari Nasara, mereka adalah orang yang memang pencari kebenaran, sehingga kemudian dia mengimani daripada kitab yang diturunkan yang kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, karena dia sama sebenarnya. Tujuan utama daripada kitab itu sama semua, yaitu beribadah kepada dua di antara alladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran ini, yang membacanya dengan sebenar-benar bacaan, memberikan makhraj dan hurufnya, dan kemudian mentadabburinya, mencari alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Dan Al-Quran itu memang dia mau ditadabburi. Begitulah cara membaca terbaik agar kita mendapatkan mutiara, agar kita mendapatkan ibrah dan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad mubarak, sangat berberkah, penuh berkah, penuh semua tentang ilmu-ilmu. Liyadabbaru ayati, agar untuk ditadabburi ayatnya. Dia akan lebih berberkah lagi ketika dia ditadabburi ayatnya oleh pembacanya. Dan itulah Al-Quran. Dia cuma 6.000 sekian ayat, tetapi hikmah akan senantiasa terus ada yang baru sampai hari kiamat daripada Al-Quran. Wa min haula'i may yu'minu bih, dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, yaitu orang-orang Arab, orang-orang Jazirah Arab, yang mereka bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, yang mereka kemudian masih mengikuti milah Ibrahim, yaitu menyembah satu Tuhan, monoteis. Sehingga kemudian ketika mereka mendapatkan Al-Quran ini, maka dia sesuai dengan fitrahnya, yaitu menyembah kepada satu Tuhan saja, kepada satu Sang Pencipta. Maka mereka dengan mudah beriman kepada Al-Quran. Dan begitulah Al-Quran sebenarnya sangat mudah untuk diterima. Ketika Umar pertama kali membaca surat Thaha, maka Umar kemudian dia mengatakan, amin hada yafiru Quraisy, apakah dari ini orang-orang Quraisy tidak lari dari Al-Quran ini, menutup telinganya ketika dibacakan Al-Quran. Memang tidak ada lagi yang lebih indah dan lebih baik daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Oleh sebab itu, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafir. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Quran, kecuali orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang kemudian tenggelam dalam jalan kesesatan Al-Quran. Sehingga Al-Quran inilah yang kemudian yang kita diperintahkan untuk bacakan kepada manusia ketika kita mau memberikan nasihat, kita mau memberikan pengajaran, bacakan kepadanya Al-Quran. Selain dia berisi tentang pengajaran, tentang hikmah, bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang mukjiz. Dia bisa kemudian menembus relung hati orang-orang yang memang masih terbuka hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah dia kemudian menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah dia menerima Al-Quran, seperti Raja Najasyi dengan posisinya sebagai raja pada waktu itu, ketika mendengarkan surah Maryam dibacakan oleh Ja'far, maka langsung luluh hatinya dan kemudian menangis ia mendengarkan daripada Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran itu memang sesuatu yang bisa dirasakan dengan kita mendengar. Kalau kita fokus khusyuk, kita akan merasakan ada ketenangan di dalamnya, ada banyak kebaikan. Dan itu sudah banyak eksperimen atau percobaan yang biasa kita lihat di YouTube, diperdengarkan kepada orang yang pertama kali mendengarkan Al-Quran itu. Dia merasakan sesuatu yang sesuai dengan jiwanya, sesuai dengan fitrah. Karena memang di Al-Quran itu adalah makanan hati sebenarnya. Makanan hatinya manusia, makanan jiwanya manusia. Maka ketika Al-Quran
diperdengarkan di telinga mereka dan dia fokus, maka sunnah perintah ketika kita mendengarkan Al-Quran adalah supaya kita diam dan fokus, supaya kita mendapatkan ketenangan. Wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka ansitu, diamlah, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu sebagian besar ulama melarang kita memutar murattal Al-Quran itu kalau kita tidak mau dengar, kalau kita tidak mau fokus. Dan Al-Quran itu adalah bacaan yang harus kita dengar fokus supaya kita dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Nah, ini juga keutamaan daripada Al-Quran. Keutamaan daripada nabi yang diwahyukan kepadanya Al-Quran. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan kamu Muhammad tidak pernah membacakan kepada mereka kitab sebelumnya, kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Rasulullah SAW tidak pernah membacakan, tidak ada kitab yang Rasulullah SAW bacakan. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis kitab sebelumnya dengan tanganmu. Sinilah yang kemudian menjelaskan secara terang benderang bahwa Rasulullah SAW itu tidak mencontek kitab sebelumnya, tidak mengambil dari kitab sebelumnya, karena Rasulullah SAW adalah Rasul yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul ummi. Ummi yaitu yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Rasulullah SAW ini tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan itu disebutkan tuduhan-tuduhan bahwa Rasulullah SAW mengambil dari kitab sebelumnya, Injil dan Taurat, itu sudah ada. Sudah kemudian dijawab oleh Al-Quran. Wa qalu asatirul awwalina katabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang disebutkan Muhammad itu, yang dibacakan Muhammad itu adalah sesuatu yang ia tulis, yang diambil daripada orang-orang terdahulu, yang dibacakan, dituliskan baginya di waktu pagi dan petang. Karena dulu memang ada orang-orang, sebagian gulam, budak-budak Nasrani yang beragama Nasrani itu di Makkah. Rasulullah SAW dituduh mengambil kalimat-kalimat yang ia bacakan dari wahyu Al-Quran itu dari mereka. Padahal itu adalah klaim itu tertolak karena Rasulullah SAW ditahu dan dikenal oleh masyarakat Quraisy, dia tidak bisa menulis dan membaca. Maka Rasulullah SAW itu ummi, dan itu adalah i'jaz yang menolak klaim atau menolak tuduhan orang-orang di luar Islam mengatakan Rasulullah SAW menyimpulkan dari kitab-kitab sebelumnya. Wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Kalau seandainya dia bisa menulis dan membaca, maka pasti ragulah orang-orang yang memang meragukan, yang berusaha untuk membatalkan atau mengingkari daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sampai sekarang pun orang-orang non-Islam, ahlu kitab, Yahudi dan Nasara, itu masih menuduhkan bahwa Rasulullah SAW mengambil dari Taurat dan Injil. Sebenarnya dari sini kita bisa jadikan kemudian senjata atau jawaban balik kepada mereka bahwa kalau begitu berarti memang Al-Quran ini sama dengan Injil dan Taurat. Dan memang seperti itu sebenarnya. Tetapi karena perubahan-perubahan yang mereka lakukan terhadap Taurat dan Injil, membuat sebahagian besar daripada Taurat dan Injil itu sudah banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Dari beberapa, apakah dari ayat-ayat hukumnya, bahkan sejarah-sejarahnya itu banyak yang sudah tidak sama dengan Al-Quran. Idzal lartabal mubtilun, maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang senantiasa terjaga. Sesuatu yang betul-betul dia diturunkan di dalam hati. Al-Quran ini kalau mau dihafal dan lebih lama itu memang harus di hati yang menghafal, bukan otak. Kalau otak
dia akan cepat hilang. Tapi kalau hati maksudnya kita mengetahui maknanya. Di hati kita memahami, setiap kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu bahwa ini adalah pujian hanya khusus, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita Al-Qur'an ini kita masukkan di dalam hati pemahamannya, arti dan maknanya, maka itu akan membuat dia lebih tahan lama. Artinya karena kita mengerti ayat itu, jadi mudah kita hafal, mudah tersimpan, dan lebih lama tersimpan. Oleh sebab itu memang diusahakan para jemaah sekalian untuk kita membuat waktu membaca terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah kita di sini setiap hari satu atau dua ayat yang kita berusaha untuk pahamkan maknanya daripada ayat-ayat itu. Karena itulah yang terbaik daripada Al-Quran. Kita bisa merasakan kelezatannya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa mentadabburi, bisa menghayati, bisa kemudian mendapatkan pesan-pesan yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ayat-ayatnya hidup terus. Ada terus pesan, hikmah-hikmah yang baru yang tidak ditemukan oleh para mufassirin, para ahli tafsir sebelumnya, kemudian muncul di para ahli tafsir atau orang yang membaca Al-Quran di kemudian hari, dan terus bermunculan hikmah-hikmah Al-Quran itu dari ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini adalah di antara kitab yang memang untuk dibaca, bukan untuk dipajang, karena dia memang diturunkan bukan dalam bentuk pajangan, bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk lembaran, tetapi dia dalam bentuk wahyu yang Jibril mengucapkan itu ayat-ayat tersebut, dan kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat tersebut, dan kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada sahabat, dan kemudian sahabat membaca ayat tersebut, menghafalkan, begitu terus sampai saat kita ini. Dan memang begitulah cara menghafalkan anak-anak terbaik. Al-Quran itu dibacakan dulu, baru kemudian dia ulang. Itulah cara Rasulullah SAW mengambil Al-Quran ini dari Jibril alaihissalam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidak ada seseorang nabi yang diberikan kepada mereka ayat, tanda-tanda yang dengannya orang-orang beriman. Artinya semua ada ya, Nabi Musa tongkatnya, Nabi Hud Nabi Saleh unta, dan lain-lain. Isa dia bisa menyembuhkan beberapa penyakit, kebutaan, penyakit kulit. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhallahu ilayya. Adapun yang diturunkan kepada aku adalah wahyu yang diwahyukan kepada aku, yang dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arju an akuna aktsaruhum taba'an yaumil qiyamah. Dan saya berharap aku adalah yang terbanyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW berharap dengan wahyu ini yang disampaikan, karena dia dengan mudah meyakinkan manusia, maka diharapkan bahwa Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Dan ini yang membedakan nabi dengan rasul sebelumnya. Bukan juga nabi tidak ada mukjizat, ada beberapa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti bulan terbelah, kemudian tangannya, di antara salah-salah tangannya mengeluarkan air, dan banyak mukjizat-mukjizat seperti itu. Tetapi yang paling besar yang merupakan tanda itu adalah Al-Qur'an, yang sampai sekarang dia tetap seperti itu sebagaimana aslinya, dan dia tidak bisa dirubah, dan tidak bisa ada yang menentang Al-Qur'an. Dan cuma satu-satunya dia yang bisa dibaca dalam keadaan kita tidak perlu untuk membawa mushaf. Artinya kita hafal. Sangat banyak ya. Sangat banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Beda dengan kitab-kitab lain, dia harus
harus bawa lembaran-lembarannya. Karena itu memang merupakan kitab yang diturunkan dengan bentuk kitab sejak awalnya, dan memang dia sifatnya tidak dihafal, tetapi dia dalam bentuk kitab yang menyebabkan dia kemudian bisa terubah-ubah, bisa berubah-ubah dari zaman ke zaman, karena dia harus disalin lagi. Adapun Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian berpindah dari hati sahabat ke tabi'in sampai kita saat ini yang menghafalkan Al-Quran. Kitalah yang kemudian yang menjaga Al-Quran tersebut, sehingga kemudian dia adalah kitab yang senantiasa bisa dilantunkan tanpa perlu kita kemudian membawa mushafnya. Bahkan dalam keadaan berbaring pun, dalam keadaan berjalan, kita bisa membaca Al-Quran itu dengan mudah. Dia adalah kitab yang sangat mudah, dan enaknya Al-Quran ini, dia nadanya atau nagamnya itu dia bisa berbeda-beda, bisa ratusan bahkan ribuan cara membaca Al-Quran itu. Nagamnya itu mungkin sampai ribuan. Mungkin seandainya ada rekaman dari zaman sahabat, mungkin sudah jutaan kita mendengar nada-nada Al-Quran itu. Tetapi itulah Al-Quran, senantiasa enak. Yang jelas, yang paling penting adalah ketika huruf dan sifat hurufnya itu diberikan, maka Al-Quran itu akan enak didengar siapapun yang membacanya. Dan memang di antara sunnah adalah kita membaca Al-Quran itu dengan indah, dengan nada. Laisa minna man la yataghanna bil Quran. Bukanlah golongan kami orang-orang yang tidak memberikan nada ketika membaca Al-Quran. Tapi ini artinya, maksudnya kalau memang tidak bisa ya tidak masalah, tetapi harus diusahakan kita mempunyai nada sendiri ketika membaca Al-Quran, karena itu adalah sesuatu yang akan menjadikan kita setara dengan para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka derajatnya seperti para duta-duta, para malaikat yang mereka ini adalah orang malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau tidak bisa dan masih sulit kita memberikan hak-hak huruf ini, makhraj dan sifatnya, maka minimal kita jadi oleh golongan kedua. Walladzi yaqra'un wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syakkun fa 'alaihi ajran. Dan yang membacanya namun dia kemudian tidak mahir membacanya, bahkan dia terbata-bata, kemudian dia susah. Nah, kadang memang ada huruf apalagi yang sudah tua itu susah untuk dibacakan, maka dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, kita harus memberikan waktu kita untuk Al-Quran. Berikan 2 menit, 5 menit. Satu hari kita harus tekadkan niat kita untuk membaca Al-Quran itu setiap hari. Memang harus ada waktunya. Jangan kemudian kita cari waktu kalau senggang, kalau ada kesempatan. Semoga Al-Quran senantiasa memberkahi kita dan menjadi syafaat kita nanti pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.